Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 Juni 2025 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam bahagia dalam kasih sayang Tuhan. Para sahabat Fresh Juice dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci. Boleh sumpah, boleh asal. Jus ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Demikian bunyinya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dalam kasih sayang Tuhan. Beberapa kali saya ditanya, "Romo, orang Katolik itu boleh sumpah atau tidak?" Saya balik tanya, "Mengapa tidak boleh?" Mereka tanya lagi, "Memangnya boleh? Kok katanya orang Katolik itu tidak boleh sumpah?" Lalu saya ajak untuk menyadari bersama-sama mengapa orang Katolik itu sesungguhnya boleh loh sumpah, asal mengerti sungguh apa arti kata sumpah itu. Baiklah, saya mencoba untuk mencari dan menemukan apa arti kata sumpah itu. Secara sederhana dikatakan bahwa sumpah adalah pernyataan atau janji yang ditegaskan dengan bersaksi, dengan adanya saksi, khususnya bersaksi kepada Tuhan. Tapi ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah diwarnai dengan pemahaman agama tertentu. Secara umum, sumpah itu berarti pernyataan kehendak, keinginan untuk melakukan sesuatu. Baik toh, kok tidak boleh?
Orang yang menyatakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh jiwa, mau melakukan sesuatu yang baik. Baik untuk kebaikan sendiri maupun untuk kebaikan bersama. Bukankah itu berarti dia sungguh terbuka pada kelimpahan berkat, rahmat, terang, dan tuntunan Tuhan, supaya dia bisa melakukan, supaya dia bisa mewujudkan isi sumpahnya itu. Bahkan itu juga berarti bahwa ia sedang membuka diri bahwa pada hari-hari selanjutnya, perjalanan hidup selanjutnya, dia juga akan semakin terbuka pada kelimpahan berkat dan rahmat Tuhan untuk bisa mewujudkan isi sumpahnya itu dengan setia, dengan jujur, dengan adil, demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan. Nah, kalau saya bilang seperti itu, mosok orang Katolik tidak boleh sumpah? Sangat boleh, bahkan seharusnya orang Katolik bersumpah, asal memahami sungguh arti sumpah dan juga asal memakai arti sumpah itu secara benar menurut pemahaman Gereja Katolik. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kutipan Injil tadi kita mendengar Yesus mengkritik dengan sangat keras penggunaan sumpah. Yesus mengingatkan mereka, orang-orang Yahudi, bahwa memang ada di dalam hukum Musa yang mengatakan, hendaklah kamu bersumpah dan berpegang teguh pada sumpahmu itu demi Tuhan. Nah, sayangnya orang-orang Yahudi itu menyelewengkan atau membelokkan pemahamannya. Mereka bersumpah bukan untuk Tuhan. Mereka bersumpah tidak memperhitungkan Tuhan, atau mereka bersumpah dengan menyepelekan, merendahkan Tuhan. Ketika mereka mengatakan, aku bersumpah demi ibuku, lalu mereka membebani ibunya. Ketika mereka mengatakan bersumpah demi kepalanya, lawang kepalanya itu tidak dikuasai kok. Mereka dikatakan Yesus menghitamkan atau memutihkan rambut saja tidak bisa, kok kepalanya mau dijadikan jaminan. Mereka mengatakan bersumpah demi langit atau demi bumi. Langit atau bumi mau dijadikan jaminan. Nah, mereka punya kuasa apa? Sengaja orang-orang Yahudi itu menghilangkan kata-kata dengan taat kepada Tuhan, dengan berpegang pada perintah Tuhan, demi Tuhan. Sengaja dihilangkan. Nah, kalau demikian, para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dalam damai Tuhan, apakah orang-orang Yahudi itu masih terbuka untuk menerima berkat rahmat Tuhan sehingga dapat mewujudkan sumpahnya dengan jujur, dengan setia, dengan adil? Enggak. Mereka bahkan menutup diri, hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Maka layaklah, seharusnya juga Yesus mengkritik mereka dengan sangat keras.
Malahan juga mereka kemudian mengatakan sumpah demi Allah, sumpah demi Tuhan. Padahal mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak terbuka pada kelimpahan berkat dan rahmat Allah. Kalau demikian, mereka sedang menyepelekan Tuhan. Mereka sedang merendahkan Tuhan. Boleh dibilang mereka sedang menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Ingat, itu salah satu perintah dalam 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Maka Yesus memberikan solusi yang sangat sederhana. Solusi yang membahagiakan dan menyelamatkan. Tidak usah pakai sumpah. Tetapi kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu salah satu cara untuk sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, menerima kelimpahan berkat dan rahmat Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan. Tapi tentu saja itu tidak berarti sumpah itu sama sekali salah. Yesus mengkritik orang-orang Yahudi. Tentu salah satu maksudnya supaya mereka kembali pada arti sumpah yang benar. Dan arti sumpah yang benar, sekali lagi, menyatakan kehendak bebas untuk melakukan sesuatu dan mewujudkannya dengan setia, jujur, bertanggung jawab, adil, yang membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi semua orang dan seluruh ciptaan. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dalam kasih sayang Tuhan, kalau kita asal kita sungguh menyadari arti kata sumpah, mari kita bersumpah. Tapi kalau kita ragu-ragu dan tidak tahu persis kata sumpah, hati-hati. Kalau kita mau menyelewengkan kata sumpah, maka kita sedang terbawa untuk berbuat dosa besar. Karena memakai nama Tuhan dengan tidak hormat. Mari kita bersumpah dalam kasih Tuhan, maka hidup kita akan selamat, menyelamatkan, dan bahagia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang sahabat Fresh Juice doakan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, salam bahagia juga kalau bersumpah, sehat sejahtera dan sukses selalu. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 Juni 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.